Di era Pak Jokowi, Bapak ini lebih ngeri lagi nih. Nah. Menko Polhukam. Ya. Bawahannya itu Pak Prabowo, jenderal loh. Iya, itu bagaimana nih? Bagus. Lebih ngeri lagi. Nah, Pak Prabowo tuh saya pernah kerjasama dengan dia. Dia Ya. tuh orang sportif. Tidak banyak yang saya kan pernah tim pemenangannya. Ya. Ya, tim pemenangannya. Ketika 2014. 2014 tim pemenangannya. Saya lah ketua timnya. Waktu itu ada perjanjian tertulis. Ya. Saya dengan Pak Prabowo. Apa perjanjiannya? Saya mau menjadi ketua tim pemenang Pak Prabowo asal satu, saya jaksa agungnya. Saya jadi jaksa agung. Saya ingin nih nangkapi orang-orang yang macam-macam ini, saya bilang. Ya, Dan saya minta 4 menteri yang saya usulkan ke Bapak untuk diprioritaskan ke jaksa. Tanda tangan Pak Prabowo. Masih ada sekarang, masih saya simpan. Masih ada ya? Iya. Kenangannya. Sportif dia. Ya. Oke, Pak Mahfud, saya memang itu setuju gitu. Ya. Tapi kemudian sudah itu kalah, begitu Kalah, kalah, ya, betul. saya bilang Pak Prabowo, Pak, udah kalah, sudah selesai tugas saya. Iya. Kan masih ada yang ngojok-ngojoi. Iya. Perkara Pak ke MK itu curang. Loh, saya bilang tidak ada kecurangan. Saya tahu saya mantan ketua MK. Iya. Ada kecurangan itu kecurangan kecil dan semua melakukan. Dan itu horizontal, bukan antar ini. Tapi Pak Prabowo kan dijasa tuh sama orang-orang harus maju. Ada, ya dulu ada kan macam-macam lah yang sekarang jadi pejabatnya ada dulu. Maksudnya Pak Prabowo. Akhirnya saya keluar, saya katakan saya pamit. Ya. Karena Pak Jokowi sekarang menang, saya dukung dia. Iya. Gitu. Akhirnya ya saya waktu itu tidak masuk ke kabinetnya Pak Jokowi. Ya. Saya tahu diri juga, enggak mau lah. Waktu betul. itu ditawari juga. Betul ya. Enggak, saya ketua timnya Prabowo, saya bilang. Saya sekarang keluar dari timnya Pak Prabowo, tapi saya enggak mau masuk kabinet. Saya bilang, kenapa? Wong saya timnya Pak Prabowo, apa saya masuk? Gitu. Baru akhirnya Di 2019 ya? di Ya, 2019 saya ikut membantu di ideologi ya BPIP saya bersama Bu Mega, baru 2019-nya. Ya. Tapi tidak ada kendala psikologis ya dengan Pak Prabowo itu, Menhan dan Menko. Enggak. Itu saya katakan Pak Prabowo itu orang sportif, dan kalau Anda catat dia kan tidak punya kasus korupsi ya. Tidak ada kasus sportif Kong. Ketika pajaknya ditanya Pak Prabowo, Anda mau calon presiden, pajak saya ini orang BI cerita dengan saya, teman saya. Pak Prabowo pajaknya sekian yang harus dilakukan. Mau bayar atau minta keringanan, ditunda atau diturunkan? Enggak. Ya. Ini milik negara, saya bayar. Waktu calon presiden tahun. Ya. Orang BI yang Sportif cerita itu ya. Sportif. Ya, kalau di sportif. situ dia sportif gitu. Dan respect lah kepada saya waktu itu sebagai ketua tim. Ya, ini juga bagus. Saya jadi Menhan juga, kalau ada perlu, Pak Prabowo saya mau ke kantor Bapak, saya ada perlu. Oh, saya yang menghadap Bapak. Datang ke sini, betul. Sportif maksud saya. Sportif, dia sering ke sini gitu. Jadi tetap sportif. Nah, itu menurut saya ya Pak Prabowo sebagai waktu itu. Ya, sekarang waktu udah berjalan, kita lihat dia mengalir. Baik, Prof. Ini ada statement yang menarik ketika kemarin Bapak menghadiri pelantikan Panglima nih. Ya. Itu yang tantangan ke depan bangsa itu masalah teritorial, kemudian juga masalah ideologi, dan juga masalah membacking itu para jenderal purnawirawan. Bagaimana sih peta sebenarnya ini bangsa kita ini? Saya mulai dari yang terakhir aja dulu, yang masalah backing mafia itu ya. Saya kira kenapa sih orang kaget? Ini kan udah banyak sejak dulu, sejak zaman Pak Jokowi belum jadi presiden. Orang membackingi kasus-kasus gitu. Sesudah mau diselesaikan ini tidak bisa di-backing oleh jenderal ini, jenderal itu gitu. Udah lama. Kita tahu juga misalnya di Bengkayang sana ya. Truk membawa kayu hutan itu cuma bayar ke tukang jaga di pinggir itu dengan macam dikit. Sudah ditanya itu Pak jenderal itu sejak dulu. Nah, ketika saya di sini banyak laporan-laporan, ternyata betul. Bapak punya bukti itu? Banyak di sini. Banyak. Saya sudah nyuruh orang ini sampaikan ke sana. Ini orangnya. Saya pernah ada kasus besar. Saya ngirim tim ke sana, gitu. Lalu dibilang pejabatnya udah ganti katanya. Kasusnya enggak berungkap. Nah, saya himpun di sini. Ini orang selama ini enggak berani bicara, maka saya bicara.
Karena biasanya di Indonesia kalau orang berteriak itu baru semuanya kayak yang kasus Sambo apa itu kan karena kita berteriak aja. Sebelumnya kan sudah akan hilang tuh sampai betul. Seminggu pertama apa enggak ada apa-apa kata udah selesai gitu kan. Saya yang teriak, enggak bener nih saya bilang. Harus diselidiki lagi gitu. ya di situ saya bilang kalau masyarakat sipil aja berani masa pejabat yang sudah digaji. Tapi kok seolah-olah ini Prof itu didiamkan itu membacking dan mafia hukum itu? Enggak juga, karena kita sudah ngirim orang. Oh, sudah. Jadi ini tunggu saja ya. Iya, kalau diselesaikan, enggak usah ribut-ribut ini orangnya ini kasus. Selesai gituan ya. Ya. Ini orangnya ini kasusnya gitu. Ya, artinya gini, kalau memang enggak mau ribut, ini dong direspon. Selesai gituan ya, diselesaikan. Selesaikan. Kalau perlu enggak mempan juga ya kita umumkan aja. Di mana siapanya gitu. Siapa yang punya saham ini, siapa yang backingnya ini kan kita. Kalau enggak benar jawab kan gitu aja. Betul. Iya. Iya, benar ada kasus gitu. Itu orang pensiunan jenderal diperas sama juniornya tuh ada juga ngelapor, juniornya bilang bapak juga dulu begitu katanya, lapor ke Menko Polhukam. Ada tuh namanya, saya utus orang ke sana. Betul. Sudah ada begitu orang datang ke sana, perkaranya dilimpahkan ke pengadilan. Lalu dia jawab, Pak, ini perkaranya udah nggak bisa di sini, udah di pengadilan katanya. Iya. Gila tuh, belum selesai langsung. Nah, cara-cara saya tahu caranya itu banyak. Nah, kita harus bicara. Ya, di situ ya. Bicara. Prof. Pemirsa ya, seperti kasus Sambo pun itu ya, kasus Sambo itu luar biasa ini, rekor itu. Kayaknya kalau Prof Mahfud tidak bicara itu mana gini kasus? Iya, karena rame-rame dengan masyarakat sipil dan juga kerjasama dengan Kapolri jalan. Iya. Kita komunikasi, Pak, ini begini. Oh iya, Pak Polri, kalau memang begitu hukumnya nanti kita kita ungkap sesuai dengan hukum yang berlaku. Beliau sambil kerja di dalam, saya berteriak di udara kan gitu, agar nggak hilang. Sampai akhirnya tanggal 8 Eliezer ngaku. Nah, ini satu. Tahu nggak? Itu dia ngaku sesudah Kadif Propam itu, kantor di Propam itu orangnya dipindah semua. Pindah dulu, kalau nggak dipindah dihalangi terus tidak ini ya. Terus Eliezer dipanggil ngaku, besoknya si Sambunya juga ikut ngaku, nggak bisa mengelak gitu ya. Nah, ininya kemudian yang selama sebulan lebih, siapa Putri itu katanya shock nggak bisa ditemui orang. Ya itu sudah di setel saya kira, nggak bisa, karena setiap orang yang ketemu cuma nangis saya terhina, nangis. Begitu Sambo ditahan, dia datang ke kantor polisi, bisa ngomong, katanya sebulan nggak bisa ngomong. Ngomong saya cinta sama suamiku, katanya kemarin sebulan nggak bisa ngomong. Itu yang saya katakan ke Komnas Perempuan, dulu Anda kok percaya, dulu dia sebulan Anda berusaha temuin, tidak pernah bisa ditemuin, tidak bisa ngomong. Begitu ditahan hanya beberapa jam dia sudah muncul kantor polisi, ngomongnya lancar banget. Sudah diperiksa pakaiannya modis banget. Katanya tidak bisa ngomong karena shock dilecehkan. Skenarionya kemudian berubah ke Magelang. Oke lah, kita ikutin di persidangan. Kita tidak boleh mencampuri urusan pengadilan. Baik, Prof. Ini ketika riuh rendah politik ini kan, Prof, ramai ini, masuk ke mendekat pemilu itu ya.